Selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara dalam renungan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Senin 14 Agustus 2023. Mari kita bawa hidup kita untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman, kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami padamu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kebaikan-Mu, Engkau menolong dan menyertai kami dalam peristirahatan semalam. Hingga pagi hari ini kami menikmati hari baru karunia Tuhan. Pagi ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus sehingga firman Tuhan kami pahami, kami mengerti dan lakukan dengan baik. Berbicaralah Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 41 ayat 37 sampai 45. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berseruhlah orang di hadapan Yusuf, "Hormat." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Pa'anea, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Tema kita, seorang yang penuh roh Allah. Tahu tunatoroi penanda puang. Saudara-saudara yang terkasih, penggalan kisah ini adalah lanjutan dari kisah Yusuf di tanah Mesir. Ia yang tadinya hanya tawanan, lalu oleh karena ketaatannya kepada Allah, ia dapat menafsir mimpi Firaun. Peristiwa tersebut mengakibatkan ia dinobatkan sebagai penguasa atas tanah Mesir. Sebagaimana kita ketahui, bagaimana ia menjadi situs karya Allah atas bangsa Israel di Mesir. Selanjutnya, ada sebuah pernyataan Firaun yang patut kita garis bawahi di sini, yakni, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, ayat 38. Apakah pernyataan tersebut hanya sekedar ungkapan kekaguman Firaun saja? Tentu saja iya. Sebab Firaun menyembah ilah yang berbeda dengan Yusuf. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa Yusuf tidak dikuasai oleh roh Allah. Pada Kejadian 39 ayat 2, narator kitab ini menyebut dalam keadaan-keadaan sulit Yusuf setelah dijual saudara-saudaranya, Allah tetap menyertainya. Saudara-saudara,
jika kita membandingkan dua ayat tersebut, 39 ayat 2 dan 41 ayat 38, kita dapat menemui perbedaan signifikan. Yusuf bukan hanya disertai, tetapi roh Allah ada di dalamnya. Pesan dari bacaan ini hendak mendasarkan bahwa orang yang taat kepada Allah akan terus disertainya, dan bahwa rohnya bersemayan di dalam diri setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya, anugerah dan lawatan-Mu bagi kami pagi hari ini. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus membawa hidup ini dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan, dan Roh Kudus terus menopang, menuntun, dan membimbing kehidupan kami. Kami berjalan dalam bingkai kasih dan anugerah Tuhan. Siara kami hari ini kami lewati dengan baik karena pertolongan-Mu. Bekerja dengan sungguh-sungguh, meningkatkan usaha dan pelayanan kami, aktivitas kami, tanggung jawab. Kami percaya Tuhan menolong kami. Berkati pemerintah kami hari ini, bangsa dan negara ini, pemimpin-pemimpin kami, wakil rakyat, penegak hukum, aparat negara. Berkati mereka semua. Berkati umat Tuhan dimanapun. Ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Ada yang bergumul, gejolak hidup yang dihadapi, tekanan, topang dan pegang tangan mereka ya Tuhan. Mendoakan orang tua kami, opa dan oma, masa-masa indah mereka, usia-usia indah, usia emas, Tuhan berkati. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang sementara belajar kuliah, berkati, mencari pekerjaan, anugerahi. Setiap anak-anak-Mu boleh mendapatkan yang terbaik bagi mereka. Kami mendoakan dan bersyukur dengan saudara-saudara yang berulang tahun. Sempurnakan sukacita mereka. Tuntunlah hidup kami hari ini Bapa. Kami boleh berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Ini doa kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.